upacara pengukuhan siswa-siswi Angkatan ke-27 tahun ajaran 2016-2017 Asrama Yayasan Sogosurung SMA Negeri 2 Balige. Siap, laporan selesai. Lanjutkan. Majen TNI Ludwig Tusuk, kami persilakan dengan hormat untuk mengambil tempat. Laporan Ketua Senat kepada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. David! Siswa-siswi Asrama Yayasan Sogosurung Balige. Siap. Lanjutkan. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Hormat.
Surung Balige. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor pengambilan prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Sapu Surung Balige Angkatan ke-27. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Prasetya! Siap! Anak-anak kami, calon siswa dan siswi yang kami cintai dan kami banggakan, salah satu syarat agar dapat diterima di asrama Yayasan Sapu Surung Balige, calon siswa dan siswi wajib mengucapkan prasetya. Bersediakah anak-anakku mengucapkan dan melaksanakannya? Dengan demikian, ikuti perkataan saya dengan seksama. Prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Sapu Surung Balige. Prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Sapu Surung Balige. Kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Asrama Yayasan Sapu Surung Balige. Kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Asrama Yayasan Sapu Surung Balige Adalah putra-putri Ibu Pertiwi Indonesia. adalah putra-putri Ibu Pertiwi Indonesia. Setia kepada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setia kepada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bersedia berkorban demi cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersedia berkorban demi cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan belajar dengan sungguh-sungguh, Akan belajar dengan sungguh-sungguh, tunduk dan taat pada peraturan sekolah dan asrama. tunduk dan taat kepada peraturan sekolah dan asrama. Bertekad menjadi putra-putri terbaik bangsa dan negara Indonesia. Bertekad menjadi putra-putri terbaik bangsa dan negara Indonesia. Bertekad mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Bertekad mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Turut serta mendukung pembangunan kampung halaman dan seluruh wilayah Nusantara. Turut serta mendukung pembangunan kampung halaman dan seluruh wilayah Nusantara. Pengambilan prasetya siswa-siswi Asrama Yayasan Sapu Surung Balige Angkatan ke-27 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kepada Dewan Pengawas Yayasan Sapu Surung Balige. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Bapak
Insinyur Sofian Simanguso, kami persilakan kembali ke tempat. Dua kali haluan kanan, langkah gap maju. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, puji Tuhan. Sebelum saya larut dalam sambutan, pertama saya minta maaf dulu kepada para terutama yang di VIP. Kita sekolah ini sudah kualitas nasional, tapi prasarana dan sarana daerah itu masih kualitas kampung begitu. Kita kontrakkan sebenarnya ini semua. Sampai tadi pagi saya lihat tempat duduk masih kacau balau itu. Jadi Pak Bupati sengaja kita tempatkan di kursi yang agak lebih pendek supaya di belakang bisa kelihatan itu saja. jadi mohon maaf. Yang kedua, tadi waktu pemberian penghargaan kepada para cendekiawan, anak-anak paling pintar, ada komentar dari ibu-ibu itu katanya perempuan Batak lebih pintar daripada laki-laki Bataknya, karena lebih banyak dari ceweknya yang saya tentu setiap kali berdiri di sini saya selalu sangat terharu, Bapak Panglima. Namun sebelum saya lanjutkan, kalau saya tidak sebut satu-satu, nah ini adat Batak ini nanti sakit hati. Jadi terima kasih atas kedatangan Bapak Panglima di barisan dengan Ibu. Tentu saya dahulukan Panglima karena beliau tamu kita. Kalau Bapak Bupati dan saya kan kita yang punya rumah. Namun demikian Pak, terima kasih Bapak Bupati dengan juga perwakilan dari Pemda, Dairi dan juga Samosir. Terima kasih pada Ketua DPRD, Pak Boyke, Pak Wakil Bupati, Pak Ulma Sitorus, rombongan Panglima dan Rem, Komandan Kodim, Kapolres, rombongan Jakarta dari Medan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, dan yang selalu setia datang juga dari Inalum. Ada direkturnya di sini, ada Pak Heri, ada Pak Ferry. Tapi tolong disampaikan sama Dirut, berjanji hari ini sebenarnya mau diserahkan bantuan bis, jadi belum datang juga bisnya. Nanti kalau saya minta layak Korsea menutup itu supaya sahan mati itu Inalum itu. Agak begitulah. Tapi bantuan Inalum selama ini sangat bagus sekali. Cuma mengharap-harap tadinya sudah ada bisnya, nanti saya kira segera akan menyusul itu. Para orang tua yang berbahagia bukan main, berseri-seri saya lihat muka kalian. Melihat anaknya coba, baru 2 minggu lepas, baru sudah begitu, belum lagi nanti itu. Bukan main, anak-anak yang dimanja, sekarang juga bisa berdiri, itu harus didukung, bukan main. Tentu ini tidak terlepas dari para guru-guru yang membina mereka. Ya. Para gurunya biasanya sembunyi-sembunyi karena tidak ingin menonjolkan diri. Alumni juga ada, dan pada kesempatan ini ada perwakilan dari BRI. Sesudah 24 tahun BRI menyumbangkan laboratorium bahasa yang harganya itu ratusan juta itu. Tepuk tangan untuk Bank Rakyat Indonesia. Nah, saya setiap kali berdiri di sini saya selalu terharu.
mau meneteskan air mata karena waktu sekolah ini dulu saya dirikan 20. Sekolahnya sudah sebenarnya saya dirikan 26 tahun yang lalu, tapi angkatan pertama baru 24 tahun yang lalu. Waktu itu saya sekjen, baru berumur 51. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah umur saya barang 10 tahun lagi, berarti umur 62, agar saya melihat hasil didik kami ini. Tahu-tahu terus Tuhan melanjutkan sampai sekarang, sampai 24 tahun saya masih bisa melihat anak-anak kita di sini. Luar biasa itu. Itu doa dari ustadz bukan main, doa daripada pastor bukan main, mendoakan ini semua. Ini bukan saya mendongeng. Cuaca selalu bagus seperti ini. Padahal sering 1 minggu itu haba-haba, hujan lebat. Pesawat pun mau kembali ke Jakarta. Seperti kemarin, 2 hari yang lalu ini pada tumbang ini, ditiup angin ini. Tapi begitu Tuhan menyaksikan bahwa akan ada pelantikan, begitu baiknya Tuhan itu. 24 kali kita upacara, begitu bagus udaranya. Berarti sekolah kita ini diberkati oleh Tuhan. Itu yang harus ditanamkan kepada hati kalian itu. Terima kasih untuk cuaca yang indah ini. Kenapa saya dirikan sekolah ini? Dan sekolah ini kalau sekarang tidak aneh lagi, sudah berdiri sekolah yang hebat-hebat di Indonesia. Kenapa? Karena ini yang perlu kita sadari orang Batak. Kita tidak dikaruniai oleh Tuhan barang-barang bahan-bahan mineral kayak di Kalimantan, kaya sekali. Boleh dikatakan daerah kita ini antara sebagian subur dan sebagian itu tandus. Tapi Tuhan memberkati sumber daya manusia yang unggul untuk orang Batak. Ini yang harus kalian. Dalam tulisan, banyak tulisan bahwa katanya orang Batak dulu sangat ketinggalan sekali. Tapi hanya dalam tempo 75 tahun jasa daripada Bonensen tentu, orang Batak langsung tampil di panggung nasional dan internasional. Nah, itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Pertama Perdana Menteri adalah Sastri, yang kedua sudah langsung Sarifudin Harahap. Dan beliau ini kebetulan aja itu beragama Kristen. Kemudian ada Malik Harahap beragama Islam, Jenderal Nasution beragama Islam, TB Simatupang TB Simatupang beragama Kristen. Kalau Pak TB Simatupang nggak dipanggil Pak TB, tapi Pak Sim. Jadi yang dipanggil Pak TB itu cuma saya saja. Kalau di Banten, TB itu adalah Tubagus, itu pangeran. Nah, di sini ya biasalah ya sebagai marga silalahi saja. Nah, namun perkembangan orang Batak itu di samping unggul, belakangan ini ya terjadi distorsi sehingga ada istilah-istilah hotel, ada latte, lea, dan sebagainya. Sehingga saya berpikir bagaimana meneruskan agar putra-putra yang akan depan ini menjadi putra yang bisa bersaing bukan saja dengan nasional tapi juga internasional. Apalagi waktu itu kita terpuruk karena pada saat saya masuk di ITB dulu, kemudian orang Batak termasuk juga sukunya Pak Lima, Pak Pusung Dolewe,
orang Manado berontak kepada negara, pemerintah, yaitu PRRI Permesta. Terpuruklah kita pada waktu itu, sehingga SMA Sopo Surung ini yang dulu termasuk top di Indonesia menjadi sangat terpuruk. Itulah sebabnya saya memotivasi untuk membuat suatu sekolah yang bagus. Tetapi kalau sekolah yang berkualitas hanya untuk mendepankan pengetahuan, bukan main banyak di Indonesia. Dan apa komentar orang di Indonesia itu luar biasa orang pintar-pintar. Karena banyak sekali yang pintar, yang korupsi juga Indonesia, termasuk kita juara dunia kita korupsi. Nah ini kenapa ini sumber daya manusia ini? Karena saya waktu sebelum sekolah ini saya diberi kesempatan oleh Angkatan Darat negara keliling dunia. Saya melihat di Korea Selatan, di Jepang, di mana-mana. Ternyata bangsa ini mengutamakan dulu pembangunan karakter. Di Korea Selatan itu begitu tamat SMA tidak boleh masuk universitas, sama dengan di Singapura. Mereka harus masuk dulu namanya National Service, bela negara 3 tahun. Sesudah itu baru boleh bekerja supaya terbentuk kepribadiannya. Sehingga sekarang Singapura lah yang dianggap sebagai negara the most well organized country in the world. Negara yang paling teratur walaupun kecil. Korea negara yang termakmur bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Taiwan negara kecil tapi dia bisa menantang China. Jadi sekolah yang saya cita-citakan ini adalah sekolah yang juga berkarakter, bukan hanya sekolah yang pintar. Sekolah yang hebat-hebat, di Medan banyak itu. Itulah idenya kenapa saya bangun sekolah itu. Nah kemudian bagaimana caranya? Ya harus masuk asrama dia, karena akan dibentuk. Filosofinya bagaimana? Anak-anak ini menulis filosofinya di atas di sana itu, bukan main itu filosofinya. Tadi kita mendengarkan dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kadang-kadang kita lupa apa yang kita nyanyikan. Tadi semua kita menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang tidak bagus selama ini baru badannya, jiwanya belum dibangun. Itu kita nggak sadar itu. Padahal itu paling utama dalam membangun sumber daya manusia. Maka sejak 24 tahun yang lalu, karena anak-anak ini juga pintar bahasa Inggris, saya berikan ada 4 pegangan. Dan mohon maaf Bapak Panglima, waktu Bapak Panglima dulu Lemhanas, saya mengajarkan 3 prinsip yang ditulis di sana itu. Kalau orang Batak ada yang disebut haga hamoraun, hauga beon, asangapon, una kolam mamora, tapi juga harus sangap. Nah itulah kita butuh anak-anak ini. Saya ajarkan mereka ada 4 prinsip, dan saya memberikan kepada mereka termasuk dulu waktu Pak khusus sebagai murid Lemhanas. Dengan segala kerendahan hati, semua Panglima, Kasat, Kapolri, Pak Pangdam itu mantan murid saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nanti Pak Pusung, nanti Panglima akan yang menjelaskan itu. Makanya di Jakarta saya disebut gurunya para jenderal. Nah, saya bukan gurunya para jenderal, saya gurunya anak-anak Sopo Surung. Yang pertama saya ngomong sama dia, pertama ada di situ di sana itu yang bisa bahasa Inggris, Paul Gibbons. Look at that, you know, the word chivalry. Chivalry itu adalah orang yang kesatria. Anak ini kita didik dia orang kesatria. Kalau ada berbuat kesalahan, ngaku.
tidak pernah ada di sini mencuri barangnya, temannya. Suatu ketika ada kehilangan, kita tanya, siapa yang mengambil? Akhirnya dia ngaku. Kau minta maaf? Ya, kau dimaafkan. Sekali lagi dikeluarkan, sehingga itu aman. Dia harus jujur, dia harus kesatria, mengakui kesalahannya. Itu yang kita bina dia sampai kapanpun juga dia nanti. Yang kedua, di situ disebut juga adalah allegiance. Artinya dia harus setia, setia kepada negara, setia kepada bangsanya. Saya ajarkan setia juga kamu kepada kampung halamanmu, kepada saudara-saudaramu. Orang setia dibutuhkan di negara ini. Itu juga yang saya sampaikan. Nah sekarang setiap mereka generasi seperti generasi 27 ini, itu nanti akan fanatik itu. Mereka akan diantara mereka itu setia, tidak akan menodai SMA Soposurung, tidak akan menodai kampung halamannya, dan tidak akan menodai negara Republik ini. Ini Pak Bupati, saya terus terang, lulusan pertama Soposurung Pak. Baru tamat diambil PLN 10 orang. Baru SMA. Oleh PLN diminta, itu ada saksinya si Robe itu. 10 orang diambil oleh PLN. Jadi ada di belakang. Ya. Nah, mana itu yang kata pertama yang PLN? Coba mana? Dia kuliah, dia menjadi insinyur. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Mereka sudah kepala PLN di mana-mana. Dan syukurlah tidak ada yang korupsi. Kalau saya yakinnya, saya kira enggak. Ada filosofinya orang Jawa, nanti saya terjemahkan kepada bahasa Batak. Kalau ini istri saya itu orang cowok. Baru kali ini dia berpakaian Jawa selama 24 tahun, minta izin dia. Saya haji selamanya pakaian Batak, kali ini saya pakaian Jawa. Coba berdiri istri saya pakaian Jawa dulu, berdiri dulu. Orang Jawa bilang, ngono, yo ngono, ning ojo ngono, artinya sonon. Songoni be, ya songoni. Ada yang udah songoni. Bodoh korupsi, oh. Ya pelan-pelan aja, korupsi. Ada yang udah songoni korupsi. Jadi, ya sedikit-sedikit lah, boleh lah. Karena masanya baru begini, karena gajinya juga masih kecil. Saya bukan mengajukan korupsi ya. Jadi peganglah itu. Bodoh songoni, ada yang nama songoni. Ya, itu peganglah itu. Baik. Jadi itulah yang kita sebut tadi setia. Di dalam persaudaraan itu tidak boleh yang ada ketinggalan. Harus selalu ingat. Organisasi mereka itu luar biasa di Jakarta itu. Dan yang terakhir, walaupun Gabet, walaupun Mamora, walaupun, tapi kalau dia nggak hormat, kalau tidak dihargai bagaimana? Walaupun dia setia, tapi miskin, dia gagal. Nah, makanya terakhir di situ adalah unsur glory. Kamu dimanapun harus selalu sukses. Makanya mereka selalu supaya berjuang mereka. Kalau mereka sudah mau ujian masuk perguruan tinggi, mereka itu sudah disebut sampai berdarah-darah, kamu harus lulus. Nah, itu yang kita tekankan sama dia. Tetapi dengan fair, itu yang kita harapkan. Kemudian seperti saya katakan, itu harus masuk asrama. Kalau dia tidak masuk asrama, akan sulit. Pertama, kita akan membina dia menjadi IQ-nya tinggi, kecerdasannya. Begitu dia masuk, kerjanya apa? Bangun pagi jam 5 sudah olahraga, masuk sekolah, sore hari dia sudah ada ekstra les, malam hari dia makan malam, dia sudah belajar 2 jam, tiap hari begitu. Kalau anak SMP di Jakarta itu sudah ke mall, sudah pacaran, habis waktunya. Nanti kalau kau sudah jadi, wah, kalau sudah tamat kayak saya dulu, begitu tamat akademi militer,
sudah ya kapar boru marusia haman yang corona. Corona itu ulu bos, pilih mah corona mionina. Ada yang mesti takkan tahu dari mana? Dia tuh yang mesti takkan tahu. Wah, itu Peralatan negara dari mana? Nak ganteng, bisa mengalir corona. Jadi anak-anak ini tidak bisa juga biar seperti itu. Jadi orang dulu kamu. Kalau kau sudah jadi orang, nah itu. Jadi memang sengaja yang kita ambil anak-anak dari SMP masih berumur antara 15 sampai 17. Umur 14 sampai 17 itu bahaya itu. Itu yang disebut Belanda itu puberhead kompleks. Mulai mah jerawatan di mana? Mulai mah dia lihat cewek-cewek lain. Banyak godaan, dia bisa tumbuh. Tapi di sini dia diatur dia. Masa puberheadnya itu diisi dengan baik. Begitu dia keluar, dia sudah jamin. Jadi kalian sudah mensetor anaknya, amanlah kalian 3 tahun. Jadi ilmu pengetahuannya harus kita bina. Guru-gurunya, coba di sini ada, coba berdiri dulu Paul, please, mau mengajar lagi dia di sini, gratis, dia nggak minta gaji, ya dikasih aja di sini dia makan, sekali-sekali makan saksan nggak apa-apa. Nuraninya ini. Odona penting, ini yang paling penting. Waduh kami mengisi rohana, nggak sangat polusi di masyarakat. Ada iri, itu yang disebut dengan hotel itu banyak sekali kata-kata dalam bahasa tak prinsipnya satu bahasa Indonesia saja. Itu kalau dia ada keirian dengki begitu ya, gimana dia harus dibangun? Nah, oleh sebab itu selama di sini kita bina dia sebagai orang yang setia, yang sopan, yang disiplin, yang penolong, dan mencintai alam. Bapak Bupati yang saya hormati, nama sekolah kita ini daerah ini namanya Sokosuru. Sejak zaman Belanda ini Pak. Saya dulu waktu kecil lahir zaman Belanda, ini semua adalah hutan pinus. Tentara Jepang di sini, dan ini disebutkan ada rumah-rumah Belanda. Ini tempat yang betul-betul Sokosuru, Hall of Fame namanya itu, luar biasa. Itulah sebabnya Sokosuru ini dibikin sekolah oleh Belanda. Kenapa? Karena daerahnya bagus, lingkungannya bagus. Kalau untuk orang Tionghoa ini robek ini hoki. Kenapa? Di depannya ada air. Ini ada dataran, ada gunung. Kalau filosofi orang Tionghoa, kalau ada rezeki ditahan gunung, dia ada di sini. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak ada gunung, lepas saja terus rezekinya. Jadi dilihat dari Sokosuru, itu dari filosofi China, filosofi Jawa pun. Kan namanya Sokosuru itu kalau menurut istri saya bahasa Jawa itu adalah Siopo Singjurung, siapa yang lorong? Ah, yang lorong itu DB katanya. Nah, jadi Pak Sokosuru ini saya mohon kepada Pak Bupati, terus terang aja Pak, saya curhat dan kami dari Jakarta curhat. Sebelum Bapak jadi Bupati, terpuruk kampung kita ini. Dengan terpilihnya Bapak, harapan luar biasa kepada Bapak, luar biasa. Di Jakarta ada satu job Pak, mudah-mudahan Pak Bupati Siadian itu hatinya putih seperti rambutnya. Anak-anak ini Pak, untuk saya bina dia supaya punya kemampuan seni yang bagus. Saya kan sutradara film juga. Saya bina mereka supaya punya hati mencintai seni dan lain-lain. Nah, waktu saya kecil, Ina, Aman, sengsara betul saya waktu kecil.
Tapi kalau saya mau pulang dari sekolah, sudah ngali-ngali dah dia, bukan rumah makanan lain. Sudah basi. Jadi naiklah saya ke atas gunung sana. Di situ saya merasa nikmat sekali mendengar suara kicauan burung kayak suara sorga. Saya makan di situ harimoti. Di situ sihapor saya. Sihapor itu apa itu? Serangga itu. Jangan salah, ternyata serangga itu punya protein tinggi sekali. Nabi Musa umurnya 200 tahun karena makan sihapor. Betul itu Nabi Musa waktu keliling. Jadi makan sihapor saya. Tapi saya sambil nangis juga. Tuhan, kenapa Tuhan Bapak ambil Bapak saya, kok saya sengsara sekali. Rupanya suara saya itu didengar oleh Tuhan. Jadi anak-anak ini pun saya ajari. Satu ada nyanyian. Kamu pergi ke gunung sana. Kalau kesepian kamu akan mendengar suara sorga di sana. Dan sekiranya kau di sana bernyanyi, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebenarnya mereka mau menyanyikan itu lengkap, tapi dia bilang kata-katanya, I'll go to the hills, saya pergi ke gunung. What I heard before, apa yang saya dengar sebelumnya, suara surga itu. Dan hati saya, and my heart will be blessed, diberkati oleh suara surga, be the sound of To the hills, when my heart is lonely, I know I will hear what I heard before. My heart will be blessed with the sound of music and dancing once more. Terharu gak kalian kepada anak-anak itu? Tiba-tiba Pak Bupati indahnya sini, dia nyanyi bagus suara itu. Tiba-tiba ada angin, ternyata bau pinalo di situ. Aduh Pak Bupati, sebelum Bapak ya, sudah 10 tahun harus ditertibkan daerah kita Pak. Tugas berat bagi Bapak itu. Kemarin saya minta Pak Sekda, tolonglah ini acara kita, ini kan lingkungan sekolah. Kok di situ ada pemeliharaan babi di situ gimana? Kita sudah mau bersaing dengan luar negeri. Museum Batak itu adalah museum terbaik di Indonesia, mendapatkan piala dari Menteri Pendidikan Nasional. Terbaik di Indonesia, bukan di Sumatera Utara. Kemarin ada orang Batak dari California datang kepada saya. Anak-anaknya, cucunya sudah nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Bahasa Indonesia pun tidak, Pak. Bahasa Inggris. Sesudah dia lihat museum itu, dia bilang, saya kagum bangga saya sebagai orang Batak. Tapi begitu dia lewat, di sana juga ada lagi bau babi di sana. Itu di kampus saya, Pak. Ini kampus saya. Saya bujuk-bujuklah. Akhirnya baiklah saya beli, jangan lagi bikin. Nah ini malah dipakai mainan. Setiap 3 bulan dia bikin supaya dikasih duit. Nah jadi saya kira berat ini. Bapak baru bertugas untuk melaksanakan ini. Saya tanya Sekda, sudah bisa ditertibkan? Waduh, belum bisa Pak. Saya kira kan ada peraturan daerah supaya sekolah Soko Surung itu tetap nama Soko Surung. Ini saya mohon maaf, tapi ini kan Bapak, masa itu belum Bapak jadi bupati. Banyak sekali harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, terutama dari Jakarta kepada Bapak. Nah, itulah yang kita harapkan tadi tentu. Dan sekarang sumber muridnya dari mana kalau tidak di sekolah ini? Dulu sekolah ini gratis 15 tahun, gratis. Jadi karena dulu banyak juga perbangunan belum bagus, akibatnya rakyatnya pun masih susah.
Sehingga kalau anak-anaknya tes di situ ada 500 orang pakai kendaraan umum. Nah belakangan ini ada 2.000 orang yang tes. Orang tuanya sudah penuhi di mobil dengan mobil Mercy. Wah, masa gratis lagi kan orang mata gengsi. Sudah kaya kok minta gratis? Kan itu publiknya. Akhirnya minta dibayarlah. Kalian bayar standar cuma 1.100.000. Itu sekolah berasrama yang termurah di Indonesia itu. Tapi puji Tuhan bahwa ada juga yang menyumbang sampai 2 juta, 3 juta. Itu menunjukkan bahwa rakyatnya Pak Bupati itu sudah mulai rupanya makmur itu. Jadi jangan dianggap itu sebagai sesuatu sekolah mahal. Bagi orang tuanya nggak mampu membayar sekolah ini, bikin surat, dia akan tetap gratis. Nah, saya tidak akan memperpanjang ini. Sekarang bagaimana implementasinya? Ya. Pertama, untuk membentuk anak-anak ini supaya dia menjadi orang yang hatinya. Anak-anak ini harus kita pertahankan dia. Kita harus ajarkan dia menghargai budaya daripada nenek moyang.
Terima kasih. Ambil alih. Nungun, Toba, Takola, kemudian Batak Toba. Mereka punya tarian tetap sebenarnya yang klasik, tapi seni Batak itu tidak menolak pembaharuan atau kalau ada yang masuk dalam posisi. Tapi prinsip daripada tarian itu adalah, coba kita lihat anak-anak kita menarikan 6 tarian tersebut dalam suatu kombinasi. Buang papa. Buang karo. Buang Angola dan Mandailing. Buang Simalungun. Janji narusaku
Uang toga.
Thank